Halo, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas materi persamaan logaritma. Pada bagian pertama, saya akan memberikan dua jenis bentuk persamaan logaritma. Bentuk yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Oleh saya, Mem Mona. Nah, sebelum kita masuk pada persamaan logaritma, ada materi yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama, konsep dasar dari logaritma, dan yang kedua adalah sifat-sifat logaritma. Mengenai sifat-sifat logaritma ini, sudah saya berikan pada video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau mengulang kembali, lihat pada video sebelumnya ya. Oke, kita masuk aja ke persamaan logaritma. Bentuk yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Kalau kita perhatikan, di sini basisnya sudah sama, basis kiri dan basis kanan sudah sama, yaitu sama-sama A. Maka kalau seperti ini tinggal kita perhatikan saja si numerusnya. Numerus kiri sama dengan numerus kanan. Maka kita peroleh fx sama dengan p. Lalu, untuk semua jenis persamaan logaritma, kita perlu perhatikan syarat basis dan syarat numerus. Untuk bentuk yang pertama ini, syarat basisnya tidak perlu kita hiraukan. Kenapa? Karena di sini basisnya berbentuk angka, tidak fungsi. Jadi kita hiraukan saja. Yang penting di sini adalah syarat dari numerus. Kenapa? Karena di sini numerusnya berbentuk fungsi. Jadi kita buat syarat numerus fx lebih besar dari 0. Bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Nah, kita lihat di sini basisnya kiri dan kanan sudah sama, maka tinggal kita perhatikan numerus kiri sama dengan numerus kanan. Maka kita peroleh fx sama dengan gx. Dengan syarat numerus yaitu fx lebih besar 0 dan gx lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 2x kurang 6 sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini, yang kiri sudah ada log, yang kanannya belum ada logaritma. Jadi ini kita buat supaya ada logaritma dengan basis 2. Kenapa 2? Karena di sini sebelah kirinya, ruas kiri basisnya adalah 2. Nah, 4 ini saya kalikan dengan 2 log 2. Kenapa harus 2 log 2? Karena 2 log 2 itu adalah 1. Jadi 4 dikali 1 itu adalah 4. Tidak mengubah nilai si 4 ini, walaupun saya kali 2 log 2. Nah, sekarang di sini kita gunakan sifat logaritma yang keempat ya. Jadi kalau di sini ada angka, di depan logaritma ini ada angka. Angka ini bisa kita naikkan ke pangkatnya si numerus menjadi 2 logaritma 2 pangkat 4. Oke, ini ada pada sifat logaritma yang keempat ya. Maka di sini bentuk soal ini bisa kita ubah menjadi 2 log 2x kurang 6 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Yang ini tadi ya. Maka kita lihat di sini basisnya sudah sama-sama 2. Logaritmanya bisa kita abaikan. Tinggal kita turunkan saja numerus kiri sama dengan numerus yang kanan. Kita selesaikan, dapatlah hasil x-nya adalah 11. Nah, nilai x sama dengan 11 ini belum tentu ini penyelesaiannya. Belum tentu ini himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena kita harus uji lagi ke numerusnya. Numerusnya di sini adalah 2x kurang 6. Oke, maka kita uji syarat numerus harus lebih besar dari 0. X sama dengan 11 kita substitusikan ke numerus. Kalau hasilnya lebih besar dari 0, maka 11 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau dia tidak lebih besar dari 0, maka 11 bukan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita uji 2x kurang 6. X-nya kita substitusi menjadi 11 ya. Maka hasilnya adalah 16. 16 lebih besar dari 0. Oke, maka X sama dengan 11 ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Kita buat himpunan penyelesaiannya adalah 11. Nah, ada cara lain untuk dapat menyelesaikan contoh soal yang pertama ini, yaitu dengan cara konsep logaritma. Konsep logaritma adalah numerus sama dengan basis pangkat hasil. Maka tinggal kita buatkan 2x kurang 6 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, penyelesaiannya sama seperti yang ini ya, cara yang pertama. Bedanya di sini.
Kalau yang cara pertama tadi kita gunakan sifat logaritma. Ya, kalau cara kedua kita gunakan konsep dasar logaritma. Oke, kalau menurut saya lebih gampang menggunakan konsep dari si logaritma, tapi itu tergantung ke soalnya ya. Nah, ini di sini ada saya berikan latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 logaritma 3x tambah 4 sama dengan 2. Nah, ini boleh kalian coba-coba sebagai latihan di rumah ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, kalau kita lihat di sini kiri dan kanan sudah ada logaritma, sudah aman. Tetapi masih ada sedikit lagi yang mengganjal. Kenapa? Karena ini di ruas kiri logaritmanya ada 2. Oke, sementara di bentuk 1 ataupun bentuk 2 logaritmanya kiri maupun kanan harus 1. Maka ini kita gunakan sifat logaritma yang kedua ya. Jadi kalau log tambah log itu numerusnya kita kalikan menjadi seperti ini. Logaritma x kurang 2 kali x kurang 1. Kita kalikan dapat seperti ini. Kita lihat basis. Basisnya sudah sama-sama 10. Logaritmanya bisa kita abaikan. Tinggal kita turunkan saja numerusnya masing-masing. Ini sama dengan 6. Kita selesaikan. Kita faktorkan ya. Dapat hasilnya 4 dan min 1. Nah, jangan langsung kita ambil kesimpulan bahwa 4 dan min 1 ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Harus kita uji lagi ke syarat numerus. Nah, kita lihat numerusnya di sini. Numerusnya adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2. Oke, sekarang kita tes 4. Kita masukkan kemari. Apakah dia lebih besar dari 0 atau tidak? Kalau lebih besar dari 0 berarti 4 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kita tes, hasilnya adalah 6. Ternyata dia lebih besar dari 0. Maka 4 ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita tes yang min 1. Kita tes, hasilnya adalah 6. Lebih besar dari 0, maka min 1 ini juga termasuk himpunan penyelesaiannya. Maka bisa kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan min 1. Nah, apakah ini sudah benar? Nah, ini jawabannya masih salah. Loh, kenapa salah? Ini sengaja saya berikan agar kalian ingat ya. Jadi yang kita uji numerus itu bukan numerus yang setelah diolah, bukan numerus yang ini yang setelah diolah ini, bukan. Tetapi numerus yang ada di soal awal ya. Jadi kita ujinya bukan ke x kuadrat kurang 3x tambah 2, tetapi ke numerus yang ada di soal. Ada 2 numerusnya. Kita uji ke masing-masing numerus ini, gitu dia. Jadi ini salah ya. Saya hapus. Nah, kita uji pertama ke x kurang 2. Kita uji si 4 dan si min 1 ya. Kita uji dulu si 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Oke, lebih besar dari 0. Masih aman ya. Kita uji ke si x kurang 1. Kita uji 4-nya ke si x kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, lebih besar dari 0. Maka si 4 ini bisa kita simpulkan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita uji si min 1 ke masing-masing numerus tadi ya. Kita uji min 1 dikurang 2, hasilnya min 3. Nah, ternyata min 3 ini kan lebih kecil dari 0. Oke, berarti ini tidak termasuk. X sama dengan min 1 ini tidak memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaiannya hanya si 4 saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, ini kita lihat kiri kanan sudah ada logaritma. Tetapi yang kanan sama seperti soal yang nomor 2 tadi ya. Logaritmanya ada 2. Kita gunakanlah sifat logaritma yang kedua tadi ini ya. Menjadi numerusnya kita kalikan. Jadi x tambah 2 dikali x tambah 3. Hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat basis. Basis sudah sama. Kalau basis sudah sama, logaritma kita abaikan. Kita turunkan saja numerus kiri sama dengan numerus kanan. Nah, sini sama-sama ada x kuadrat. Kiri kanan habis ya. Min 5x-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi min x. 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 1. Maka x sama dengan min 1. Oke. Jangan langsung ini kita anggap sebagai himpunan penyelesaian. Tetapi harus kita uji lagi ke numerus. Numerus yang mana yang kita gunakan? Numerus yang soal. Ingat ya,
Kita uji ke numerus yang soal. Ada 3 numerusnya. Oke, 3-3-nya kita uji. Nah, yang pertama dulu, x kuadrat tambah 4x tambah 5. Substitusi x sama dengan min 1 ke dalam. Maka hasilnya adalah 2. Oke, 2 lebih besar dari 0. Masih aman ya. Sekarang kita uji lagi ke x tambah 2. Hasilnya adalah 1. Kita uji lagi ke x tambah 3. Hasilnya adalah 2. Nah, di sini semuanya kalau kita uji ke setiap numerus hasilnya lebih besar dari 0. Maka x sama dengan 1 ini adalah penyelesaiannya. X sama dengan min 1 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 1. Nah, bagaimana kalau misalnya diuji ke x tambah 3 ternyata hasilnya negatif? Ternyata hasilnya lebih kecil dari 0. Oke, maka semuanya dibantah. Maka x sama dengan min 1 ini bukan himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, kalau kita lihat kiri kanan sudah ada logaritma, sudah aman, sudah sama-sama 1 logaritmanya ya. Sekarang yang menjadi masalah itu adalah basisnya. Basisnya di sini yang 1 3, yang 1 9. Oke. Nah, di sini kemarin ada sifat logaritma A pangkat N logaritma B pangkat M, itu menjadi M per N kali A log B. Jadi di sini kita usahakan supaya basisnya sama, mau ke 3 kah atau ke 9. Mana yang lebih memungkinkan ya. Di sini saya buat ke basis 9. Perhatikan. Ke basis 9 saya ubah. Jadi ini 3 logaritma x kurang 2 kita ubah ke basis 9. Caranya bagaimana? Supaya basisnya ini 9, berarti ini kan 3 pangkat 2 jadinya ya. Saya buat di sini 3 pangkat 2 supaya 9. Maka kalau di sini di basisnya saya buat pangkat 2, maka di numerusnya juga harus saya buat pangkat 2. Kenapa? Karena berdasarkan sifat yang di atas ini tadi, ya. 2 kalau sama-sama ada pangkat jadi 2 per 2. 2 per 2 itu kan 1. Ya, 1. Jadi tidak mengubah nilai dari 3 logaritma x kurang 2 ini. Jadi soal ini bisa kita ubah menjadi, ya ini tadi, kita buat di basis ada pangkat 2, dan di numerus kita buat ada pangkat 2. Sudah? Apakah nilainya ini sama dengan yang di atas? Sama. Berdasarkan sifat yang ini tadi ya. Oke. Maka kita lanjutkan. 3 pangkat 2 adalah 9. X kurang 2 pangkat 2 adalah x kuadrat kurang 4x tambah 4. Ruas kanannya tetap ya. Nah, kita lihat kiri kanan sudah sama basisnya. Maka logaritmanya bisa kita abaikan. Kita turunkan saja. Numerus kiri sama dengan numerus yang kanan. Oke, kita pindahkan 4x kurang 8 ke ruas kiri menjadi seperti ini. Lalu kita faktorkan. Dapatlah hasil x-nya sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Lalu, lagi-lagi kita uji syarat numerus. Kita uji kemana? Ke numerus yang ada di soal. Ingat ya, ke numerus yang ada di soal. Maka kita uji ke x kurang 2. Kita uji dulu si 6. Ya, kita uji ke x kurang 2 dan ke 4x kurang 8 ya. Kita uji dulu x sama dengan 6 ke numerusnya. 6 kurang 2 itu sama dengan 4. Masih aman ya, lebih besar dari 0. Kita uji ke numerus yang satu lagi. Ternyata hasilnya adalah 16. Masih lebih besar dari 0. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bahwa x sama dengan 6 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita uji si x sama dengan 2. 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Kita uji kemari. 4 dikali 2 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, apakah ini termasuk himpunan penyelesaiannya? Tidak. Kenapa? Karena syarat numerus tadi harus lebih besar dari 0. Oke. Nah, berarti ini x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Saya buat TM ya, tidak memenuhi. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nah, untuk uji syarat numerus ada cara lain ya, saya buat di sini. Numerusnya tadi kan harus lebih besar dari 0 ya. Ini cara lainnya ya. Numerusnya harus lebih besar dari 0. Maka kita buat di sini numerusnya kan si x kurang 2 nih. Kita buat x kurang 2 harus lebih besar dari 0. Maka x bagaimana di sini? X lebih besar dari 2. Min 2-nya pindah ke ruas kanan ya. X lebih besar dari min 2. Sekarang untuk numerus yang ini 4x kurang 8.
harus lebih besar dari 0. Berarti kita cari di sini ya, 8-nya pindah ke ruas kanan, terus dapat X-nya adalah lebih besar dari 2. Nah, dari yang kedua numerus ini, udah kita ambil kesimpulannya bahwa X-nya itu harus lebih besar dari 2, itulah jawabannya. Mana di sini X-nya yang lebih besar dari 2, itulah jawabannya. Maka jawabannya sudah jelas X sama dengan 6. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena di sini kesimpulannya X-nya harus lebih besar dari 2. Maka dapat kita ambil kesimpulan himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke, demikian materi untuk hari ini. Semoga contoh soal yang saya berikan dapat membantu kalian dalam pelajaran persamaan logaritma ini. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.